Pada saat ini kita akan melihat bagaimana pelajaran yang ke-9 dibawa oleh Rasul Paulus, didorong oleh karena kasih. Bagaimana pelayanan Paulus di zaman lampau, dia telah mengalami pengalaman yang begitu sukar dan dengan tantangannya tersendiri. Tetapi dia tetap untuk melayani dilandaskan oleh kasih. Bagaimana oleh karena kasihnya ke jemaat Korintus yang begitu luar biasa, dia melampaui segala hal kemanusiaan yang mungkin untuk mendera dirinya, bahkan juga mungkin berpotensi untuk mendapatkan kelemahan dalam tubuhnya. Tetapi itu diasingkan oleh Rasul Paulus oleh karena begitu besar kasihnya kepada jemaat Korintus, sehingga dia boleh membawa berita dan berhasil di Korintus, bahkan juga di Troas. Biarlah Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, keberhasilan ini juga menjadi bagian kita semua, dan kita akan melihat pelajaran ini lebih dalam dan lebih detail lagi. Shalom, salam sejahtera buat kita semua dan juga pendengar setia AWR Borneo. Pada saat ini kita akan kembali belajar pelajaran sekolah Sabat dari pelajaran yang ke-9 yang bertema pelayanan yang digerakkan oleh kasih. Dan bersama saya ada pembicara kita yang sangat handal, yaitu Pendeta Rusdianto. Shalom Pendeta. Shalom. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dan kita akan mendengarkan bagaimana pelayanan yang digerakkan oleh kasih ini dari pembicara kita. Dan pengalamannya yang sangat luar biasa dan sudah banyak, kita akan melihat bagaimana pelayanan digerakkan oleh kasih. Namun sebelumnya, saya mengajak kita dan mengundang kita untuk kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, kebutuhan kami yang terbesar pada saat ini adalah kuasa Roh Kudus Tuhan. Menaungi hati pikiran kami agar kami boleh sejenak untuk boleh mempelajari pelajaran sekolah Sabat dan mengulang kembali pelajaran yang kami telah pelajari. Biarlah Tuhan berkuasa kepada kami, khususnya Pendeta Rusdianto yang akan membawakan pelajaran ini. Biarlah juga kami boleh mengaplikasikannya Bapa. Dimanapun para pendengar AWR Borneo yang setia untuk menyaksikan tayangan ini, kiranya Tuhan juga boleh berkati. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, ayat inti kita di pekan ini terdapat dalam 2 Korintus 2 ayat yang 4. Yaitu 2 Korintus 2 ayat yang keempat, firman Tuhan berkata, "Aku menulis kepada kamu dengan hati yang sangat cemas dan sesak, dan dengan mencucurkan banyak air mata, bukan supaya kamu bersedih hati, tetapi supaya kamu tahu betapa besarnya kasihku kepada kamu semua." Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, inilah tulisan daripada Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus, khususnya di 2 Korintus pasal 2 ayat yang keempat, bagaimana dia katakan bahwa supaya kamu tahu atau jemaat tahu yang ada di Korintus betapa besarnya kasih Rasul Paulus kepada jemaat yang di Korintus pada waktu itu, semuanya kepada jemaat. Dan kita akan melihat bagaimana pelayanan yang digerakkan oleh kasih ini yang akan dibawakan oleh hamba Tuhan Pendeta Rusdianto. Kami persilakan Pak Pendeta. Terima kasih banyak Pak Pendeta. Shalom pemirsa AWR dimanapun kita berada. Pada kesempatan ini kita boleh belajar kembali tentang pelayanan yang digerakkan oleh
kasih. Melihat ayat inti tadi ya, bahwa Paulus coba menulis dengan hati yang cemas. Dengan dasar inilah kita boleh melihat bahwa apa yang dihadapi dan dirasakan oleh Paulus di dalam pelayanannya. Di awal pelajaran ini Paulus menyampaikan di 2 Korintus pasal 11, dia mau menceritakan pengalamannya yang luar biasa. Bahwa pelayanannya ini tidak semudah apa yang dipikirkan kita. Ya, dalam perjalanan ketika disampaikan dalam 2 Korintus 11 ayat 24 dan 25 dikatakan dia menulis dalam situasinya dalam pelayanannya, 5 kali aku disesah oleh orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1, jadi ada 39 kali ya. Dia diderah, dicambuk, dilempari ya. 3 kali kapal karam ya. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Paulus sementara mau menceritakan kondisinya kepada jemaat ini. Bahwa pelayanannya selama ini dimotivasi oleh apa. Ya. Nah, itu sebabnya penulis pelajaran Sekolah Sahabat yang ke-9 ini, bagaimana kita melihat pelayanan kita, apakah didorong oleh kasih atau dengan tujuan tertentu. Nah, ini kita akan lihat di dalam pelajaran kita detail dalam minggu-minggu ataupun dalam hari-hari pelajaran yang kita telah pelajari. Nah, di dalam pelajaran Sekolah Sahabat kita pendeta ya, berbicara tentang penghiburan dalam penderitaan. Biasanya orang kalau mengalami penderitaan dan dia mau sharing atau dia mau sharing sesuatu apa yang kepada orang untuk menguatkan apa yang dialami terlebih dahulu. Ya, jadi ketika dia mau ceritakan, oh saya di Kutai Barat, gitu ya, saya di Kutai Barat, oh begitu luasnya pelayanan ini ya dia sharing. Nah, kepada jemaat di Korintus, ini surat yang kedua. Ini surat yang kedua, dikatakan bahwa ada penghibur di tengah-tengah penderitaan, kesusahan, ataupun bahkan penganiayaan, ada penghibur. Dikatakan ada 10 kali di dalam 2 Korintus ini ya, khususnya ada kata paraklesis. Ini kata berasal dari kata parakleo atau parakletos. Kata parakletos ini penghibur, ya, parakletos ini penghibur atau penolong. Jadi ketika Paulus mengalami beban atas pelayanannya, Allah tidak membiarkan dia di dalam kesukaran. Ada penghiburan yang nyata, ya, ada penolong yang nyata. Jadi prinsip utama yang Paulus ingin sajikan kepada pendengar adalah Tuhan tidak membiarkan kita sendiri dalam pelayanan ini. Terlebih ketika kita mau membagikan pelayanan kita, kesukaran kita bahkan, Tuhan hadir di dalam kehidupan pelayanan itu. Nah, pengalaman Paulus ini membuktikan bahwa beban berat untuk mengajar itu tidak pernah mengandalkan dirinya sendiri. Ada Tuhan yang senantiasa menyertai Paulus. Nah, lebih lagi dalam pelajaran Sekolah Sahabat ini membicarakan tentang integritas. Ya, integritas bahwa Paulus didasarkan dengan ketulusan dalam pelayanan ini. Nah, banyak orang mencoba pelayanan ini dengan motif. Ya, dengan motif-motif apa yang kita ingin sampaikan. Ada agenda. Ada agenda di balik pelayanannya itu ya. Nah, Paulus didorong dengan ketulusan. Nah, kepada sahabat-sahabatnya, teman-temannya, dia bangun sebuah pelayanan dengan ketulusan. Ya, integritas yang berfokus kepada pelayanan Kristus. Sama seperti Kristus ketika dia datang ke dunia ini, dia punya integritas keselamatan manusia. Jadi dia fokus ya. Kasih karunia bukan kepada hikmat dunia, dikatakan sini. Jadi terkadang dunia, Bapak Ibu pemirsa aware dimanapun kita berada, dunia mengukur keberhasilan kita itu dengan upaya, ukuran manusia. Tapi Tuhan melihat
pelayanan Paulus itu didorong oleh kasih karunia. Ya, didorong oleh kasih karunia. Lebih lanjut, di dalam pelajaran sekolah sahabat pemirsa mengangkat tentang kasih mengubah perjalanan Paulus. Kita tahu bahwa Paulus akan mengadakan perjalanan di tempat-tempat tertentu ya, Makedonia ya. Tapi ketika Paulus melihat kunjungannya di tempat-tempat khususnya juga di Korintus, dia tidak ragu dengan pelayanan ini. Ya, ketika kita ditempatkan di pelayanan demikian, pendeta ya, kita tidak ragu dengan sebuah keputusan itu. Ya, terkadang kita mencoba untuk kenapa ya, dengan sebuah pertanyaan. Ada apa ya? Tapi ketika kita melihat pengalaman Paulus, pelayanan ini digerakkan yang paling utama adalah pelayanan yang berdasarkan pada kasih. Ya. Kasih itulah yang mengubah kita. Kasih itu yang mengubah pelayanan kita yang bisa saja menjadi fleksibel di dalam pelayanan tersebut. Nah, lebih lanjut ada pelayanan yang menarik dengan pelajaran sekolah sahabat ini pemirsa adalah yaitu 3 pilar utama yang saya ingin katakan pada kesempatan ini adalah 3 pilar utama pelayanan yang berbasis pada kasih. Karena kita belajar tentang pelayanan yang digerakkan oleh kasih ya. Yang pertama, belas kasihan yang murni. Ya, ini penting untuk kita boleh ketahui. Merasakan penderitaan jemaat itu. Ya, kemudian hadir sebagai saluran penghibur karena tidak sedikit jemaat itu akan menghadapi beban hidup. Ya, tantangan. Jadi bagaimana kita mengasihi domba itu, mengasihi jemaat itu dengan tulus, ya, dengan murni. Ya, ketulusan itu tanpa mencari keuntungan, ya, mencari keuntungan karena kita tahu bahwa di jemaat Korintus ini adalah daerah penuh dengan perdagangan. Ya, kota Korintus adalah kota yang dipenuhi dengan perdagangan. Ada orang mau berdekatan dengan satu individu ataupun kelompok ataupun keluarga karena dia tahu ini penting kalau kita bangun usaha dengan dia. Ada keuntungan yang kami akan peroleh dari pelayanan ketika saya dengan orang tertentu ini ya. Relasi lah mungkin. Betul, relasi ya. Jadi ketika kita bangun hubungan dengan orang itu harus dengan tulus. Dengan tanpa mencari keuntungan ya ataupun popularitas ya. Maka poin yang ketiga dalam 3 pilar pelayanan yang berbasis kasih adalah Paulus melakukan pelayanan yang digerakkan oleh kasih oleh karena tuntunan kuasa Roh Kudus. Ya, tuntunan Roh Kudus untuk pendekatan kepada setiap jiwa-jiwa. Kita tidak punya kapasitas hebat ya, meskipun kita punya pengetahuan akademik ya, tapi untuk menjamah hati dari jiwa-jiwa ini adalah peranan dari Roh Kudus ya. Nah, di dalam pelajaran sekolah sahabat lebih lagi adalah kasih yang melimpah di dalam 2 Korintus 1 ayat 3-7 berbicara tentang kata penghibur ya. Jadi diulangi pengulangan kata paraklesis ini itu Paulus mencoba untuk memberikan fokus utama tentang kelimpahan. Bayangkan ada 10 kali disinggung oleh Paulus ya tentang kata paraklesis ini. Itu berarti melimpah. Ya. Banyak ya. Berulang-ulang. Karena berulang-ulang ya kata penghibur itu. Ya, Bapa adalah pemulihan, Bapa itu adalah penghibur, Bapa itu penuh dengan kasih, melimpah. Kata paraklesis ini diberikan kepada jemaat tersebut. Nah, meskipun menghadapi tantangan, meskipun menghadapi ketegangan dan beban berat yang dihadapi oleh Paulus di pelayanan di Korintus, Paulus tetap fokus pada kelimpahan itu. Nah, kadang-kadang orang kalau kita menanam sesuatu atau bekerja di ladang ya, di pertanian, kita belum lihat hasilnya, ya. Tapi kita coba membayangkan kelak nanti ketika tuaian ini banyak, berlimpah, ya. Jadi ketika kita mengerjakannya, ada kelimpahan yang kita akan rasakan, ya. Nah, poin yang selanjutnya, pendeta, bagaimana Paulus mencoba tentang duka cita membawa pertobatan. Ya, ada duka cita yang dihadapi oleh pelayanan ini ya, mendorong bahwa bagaimana kesadaran akan dosa menghasilkan
pertobatan yang sejati. Itu pertama. Yang kedua, duka cita duniawi hanya akan menghasilkan rasa bersalah. Ya, ada dari duka cita yang menurut kehendak Allah, ada duka cita yang memberikan kita kekecewaan. Ya, di mana kita tidak terhubung dengan pembaruan hubungan kita dengan Tuhan. Misalnya seperti ini. Ketika kita menghadapi duka cita yang diubahkan dengan kehendak Tuhan, akan membawa sukacita. Nah, ada orang mau rubah diri dengan kehidupan kita yang lama, dengan usaha kita, tapi sesungguhnya membawa duka cita. Contoh, kepada Adam mau mengubah dia punya rasa salah dengan upaya dia. Nah, kan gitu, mengubah dengan upaya dia. Ada orang mau, saya stres, penuh dengan kesulitan, tapi dia pergi ke diskotik, kepada narkoba. Nah, tapi akhirnya membawa duka cita, membawa kesulitan. Nah, korban kepada dirinya sendiri. Jadi ada orang keluar dari permasalahan, mau menghindar sebuah permasalahan dengan cari dunia. Ya, tapi bila kita mencari Tuhan di dalam, saya salah Tuhan, saya telah mengalami masalah, kita cari Tuhan. Kita berduka dengan masalah kita cari Tuhan, itu akan menghadirkan pertobatan yang sejati. Nah, seperti Titus ya. Titus membawa kabar sukacita ya, bahwa teguran Paulus kepada jemaatnya sehubungan dengan pertobatan. Bagaimana mereka juga harus pentingnya untuk mengadakan pemulihan dalam persatuan. Ya, pengalaman Titus menceritakan juga bagaimana kepada jemaat di Korintus. Oke, lanjut saudari, pemirsa. Di dalam pelajaran kita juga memberikan sebuah dupa. Nah, ya, ada dupa yang di dalam gambaran kepada Korintus, khususnya 2 Korintus pasal 2 ayat 14 sampai 17, ada gambaran Paulus di mana Kristus memimpin kita kepada dupa kemenangan. Kita tahu di bait suci itu ada dupa. Nah, dupa itu sebagai pewangi, ya, pewangi di dalam ruangan tersebut. Kehidupan orang percaya, ya, bila di dalam pelayanannya harus membawa dupa, membawa wangi-wangian, menyebarkan harum. Tidak sebaliknya, ya, tidak sebaliknya. Harus memperkenalkan dia, ya, demonstrasikan tentang dia. Dampaknya adalah mereka akan merasa diberkati, merasa berlimpah tentang kasih karunia, ya, dan kita dipanggil untuk menjadi bagian dari dupa ini dalam pelayanan yang digerakkan oleh kasih. Ya, kita boleh belajar menjadi dupa, kita menjadi duta untuk kepada pelayanan yang digerakkan oleh Kristus. Saya pikir itu pendeta yang bisa saya sampaikan. Mungkin pemirsa juga ingin tahu bahwa bagaimana pertanyaan yang bisa muncul di dalam pelayanan yang digerakkan oleh kasih. Silakan. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Luar biasa ya pemirsa, bahwa penjelasan dari pelajaran ke-9 ini, pelayanan yang digerakkan oleh kasih, bagaimana tadi diawali dengan pernyataan Paulus di dalam 2 Korintus pasal yang ke-11. Saya rasa itu sangat luar biasa. Bagaimana dia terkatung-katung. Nah, tapi ada pertanyaannya pendeta. Yap. Tadi diawali dengan bagaimana yang dirasakan oleh Paulus dalam pelayanan. Nah, kan namanya pelayanan tidak semuanya mulus. Betul. Kan seperti Paulus juga contohnya ada aja bagaimana dia dalam pelayanan. Ya mungkin zaman sekarang sudah ada pesawat. Betul. Sudah cuma 2 jam, cuma 3 jam. Tetapi di zaman itu mungkin berminggu-minggu. Ya. Karena melewati laut. Betul. Nah, jadi pertanyaan begini pendeta. Bagaimanakah kita bisa aplikasikan pelayanan yang digerakkan oleh kasih ini sekalipun nih, contohnya sedikitnya lah kita mengalami apa yang dialami oleh Paulus. Entah itu mungkin dari sisi terkatung-katung di laut,
disesah, bahkan mungkin ditolak atau mungkin kita tidak diterima. Bagaimana pendeta kita bisa mengaplikasinya dalam pelayanan digerakkan oleh kasih? Ya, pemirsa, gambaran Paulus sesungguhnya kepada kita juga boleh kita terapkan. Di dalam ayat inti dikatakan bahwa hati yang sangat cemas dan sesak. Ya, ini ungkapan Paulus dan kita pun bisa merasakan. Ya, salah satu gambaran bagi kita untuk tetap berada di dalam pelayanan ini meskipun berbagai situasi. Ya, tadi disampaikan mungkin kita hanya sesingkat waktu, ya, tapi Paulus melewati laut, ya, berhari-hari, ya. Nah, kepada Paulus, ya, dorongan yang paling terbesar adalah gerakan kasih, digerakkan, dimotivasikan oleh kasih. Jadi apapun situasi yang kita akan hadapi, ya, kita dimotivasikan oleh kasih. Jadi penting di kata penghibur ini, kata paraklesis ini atau parakletos ini, penolong ini untuk mendorong kita tetap ada dalam pelayanan ini. Jadi apapun yang kita hadapi, Paulus kapal karam, kedinginan tanpa pakaian, dengan mana berhari-hari, bahkan penolakan bisa terjadi. Kita jangan patah semangat. Ada orang yang telah mengalaminya. Dan kita termotivasi dengan pengalaman Paulus di dalam pelayanan kita selanjutnya. Itu benar. Oke, mantap. Luar biasa Pak Pendeta. Terima kasih. Dan sangat luar biasa Bapak Ibu pemirsa AWR Borneo yang terkasih dalam nama Tuhan. Ada selanjutnya pertanyaan Pak Pendeta. Setelah kita melihat pengalaman Paulus ini kan, bagaimana dia di zaman itu mungkin sudah melakukan yang terbaik. Ya. Dia sudah melakukan yang terbaik, dia sudah, ya itu tadi, berhubungan dengan apa yang dialami dia, sudah berhari-hari di laut. Tiba-tiba dia datang ke suatu tempat dan pertanyaannya begini. Ketika kita niat baik atau motivasi kita baik, sama dengan Paulus pasti motivasinya ke Korintus baik. Tetapi betapapun tulus dan niat baik kita itu luar biasa baiknya. Bahkan 100% baik dan tulus. Tetapi bagaimana jika ada orang tetap mempertanyakan niat baik kita itu, bahkan juga bukan hanya mempertanyakan, bahkan menentang niat baik kita itu. Gimana Pendeta kira-kira menjawab? Ya betul, pemirsa, kita tidak bisa melihat ini pertanyaan dari Pak Pendeta cukup baik, ya. Tidak pertama, ya, kami tidak bisa menahan orang punya pikiran tentang kita. Ya, orang tidak bisa apapun yang dia pikirkan tentang kita tidak bisa menahan itu. Ya. Namun kalau ada ingin menyampaikan, kita boleh menyampaikan apa yang dia ingin perolehkan seperti itu. Memang apa yang dirasukan Paulus mencoba untuk bersikeras tentang kondisi dari Paulus. Ini salah satunya yang disampaikan oleh Paulus adalah pengampunan, penegasan terhadap kasih itu. Jadi ada pengampunan, ada penegasan. Jadi pengampunan, ya, di pelajaran hari Rabu, ya, ada pengampunan, orang yang menilai tentang dia, bersikap tentang dia. Paulus, ya, coba untuk memberikan gambaran tentang pengampunan. Tapi di satu sisi ada penegasan. Makanya Paulus menyatakan dengan surat yang keras, ya, di dalam 2 Korintus pasal 2 ayat 3-4. Dikatakan di ayat 3. Dan justru itulah maksud suratku ini, yaitu supaya jika aku datang, jangan aku berduka cita oleh mereka, yang harus membuat aku menjadi gembira. Sebab aku yakin tentang kamu semua, bahwa sukacitaku adalah sukacitamu. Ini tegas ini. Kemudian di ayat yang keempat, dia menulis, kepada kamu dengan hati yang cemas dan sesak, dan dengan mencucurkan banyak air mata. Bukan supaya aku bersedih hati, tetapi supaya kamu tahu betapa besarnya kasih. Jadi, ya kan, betapa besarnya kasihku kepada kamu. Jadi orang bisa menilai tentang kita, berpikir tentang kita, tapi kita boleh menyampaikan itu
bagaimana kami juga mengasihi dia. Seperti itu pendeta. Baik, luar biasa pendeta. Terima kasih banyak. Penjelasannya sangat bagus. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, apapun keadaan dan kondisi pemikiran orang, itu yang gak bisa kita ubah memang, orang lain. Tetapi biarlah kita tetap melayani dengan kasih. Baik, dan mungkin pertanyaan yang terakhir Pak Pendeta. Ya. Bagaimanakah seharusnya atau selayaknya kita di dalam pelayanan memotivasi diri kita ataupun jemaat kita lakukan, contohnya mungkin pelayanan ya setiap ibadah lah, hal yang kecil lah, setiap ibadah, bagaimanakah motivasinya bagi kita dan juga jemaat, terutama ketika kita melakukannya atas nama Yesus Kristus. Jadi bagaimana kita melakukan ya mungkin dari segi kesoleman, mungkin atas dasar kesucian, kekudusan, bagaimana kita menghadapi kondisi situasi ini bahwa kita memang membawa nama Kristus. Kalau tidak salah di pelajaran hari Kamis, kemenangan dalam Kristus, kita bawa nama Kristus nih. Bagaimana kita untuk mengaplikasikan, memotivasi diri kita, bahkan juga jemaat semua, bahwa kita memang melayani atas nama Kristus. Khususnya tanda petik dalam kesucian, kekudusan di dalam pelayanan itu. Ya, baik, terima kasih. Pertanyaan yang bagus pendeta ya. Bagaimana kita menjalankannya itu dengan kekudusan ya, di dalam membawa nama Kristus ya. Tadi saya sudah sampaikan bahwa kita ini seperti dupa, ya kan, wangi-wangian. Dan orang akan mencium itu. Orang akan mengetahui itu bahwa pelayanan kita ini atas nama Kristus. Pelayanan kita ini membawa nama Kristus dan itu kudus, ya. Jadi ketika kita membayangkan seorang imam membawa dupa di bilik yang kudus, dupa itu kudus, kita boleh bawa di ruang yang kudus. Jadi ketika hidup kita juga mungkin dalam rasa ketidaktenangan oleh karena berbagai kondisi ya, seperti Paulus coba membawa dirinya seperti dupa, ya, seperti dupa, seperti wangi-wangian. Ya, kepada orang di gereja itu sendiri. Pelayanan kita itu khususnya ya. Dengan tegas dia bilang begini. Paulus menegaskan bahwa Allah selalu membawa kami di dalam kemenangan di dalam Kristus, dikatakan gini. Ini adalah sebuah hati keharuman pengenalan akan dia di mana-mana. Itu dicatat di dalam 2 Korintus 2 pasal 14. Keharuman pengenal akan dia. Jadi orang akan mengenal pengalaman kita, pelayanan kita ya, dimanapun berada dengan membawa keharuman, tanda kutip tadi sebutkan adalah kekudusan atas nama Kristus ya. Bagaimana mereka orang mengenal kita. Paulus lebih lanjut dikatakan begini. Dengan buah ya, dibilang di 2 Korintus pasal 7 ayat 5 sampai 9 ya, dikatakan, saya coba baca ya. Ketika kami tiba di Makedonia, kami tidak beroleh ketenangan bagi tubuh kami. Di mana-mana kami mengalami kesusahan. Dari luar pertengkaran, dari dalam ketakutan. Tetapi Allah menghibur orang yang rendah hati. Telah menghiburkan kami dengan kedatangan Titus ayat 7. Bukan hanya oleh kedatangannya saja, tetapi juga oleh penghiburan yang dinikmatinya di tengah-tengah kami. Karena ia telah memberitahukan kepada kami tentang kerinduan, keluhanmu, kesungguhanmu untuk membela aku, sehingga kami bertambahlah sukacita. Di ayat yang ke-8. Jadi meskipun aku telah menyedihkan hatimu dengan suratku itu, namun aku tidak menyesalnya. Memang pernah aku menyesalnya karena aku melihat bahwa surat itu menyedihkan hatimu. Dia menegur jemaat waktu itu di Korintus. Kendati pun seketika itu saja lamanya, namun sekarang aku bersuka cita, ini sudah membawa dupa nih. Bukan karena kamu telah berduka cita, melainkan karena duka citamu, ini jadi dupa dia, membuat kami bertobat. Sebab duka citamu itulah adalah kehendak Allah, sehingga kamu sedikit pun tidak dirugikan oleh kami. Jadi kami jadi bau harum. Ya, orang bercerita negatif tentang kami, tetapi Titus menjelaskan tentang kondisi kami. Contohnya orang menilai tentang kami. Lalu pendeta bilang, oh pendeta Rusdianto atau
Bapak ini bukan demikian. Kami dikuatkan. Jadi gambarannya adalah perlu ada yang disebut dengan keharuman, pengenalan. Itu sebabnya Paulus katakan di pelajaran hari Kamis bahwa kita perlu membawa keharuman ke dalam pelayanan kita ini. Itu. Amin. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Jawabannya sangat luar biasa, lugas dan juga terperinci. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, begitulah akan bagaimana pelajaran kita yang ke-9 ini yang berceritakan tentang pelayanan yang digerakkan oleh kasih, di mana Paulus sudah mengalaminya Bapak Ibu. Jadi kita hanya melanjutkan di zaman sekarang. Kalaupun ada yang menolak dikit-dikit, jangan kita menyerah. Betul kan? Ya? Tetap kita melayani, tetap kita bekerja bagi Tuhan sampai Yesus datang. Nah, jadi untuk akan penutup, bila mana ada closing statement Pak Pendeta, kami persilahkan. Baik, pemirsa, dimanapun kita berada, saya mau tutup dengan pelajaran Sekolah Sahabat. Di pelajaran hari Jumat, Ellen G. White menulis di dalam bukunya God's Amazing Grace, halaman 122. Mereka yang telah menanggung kesedihan terbesar seringkali adalah orang-orang yang membawa penghiburan terbesar bagi orang lain. Mereka seperti matahari. Ya, jadi dalam pengalaman kita sesukar pun di masa lalu, ternyata kita ini menjadi obat bagi orang lain juga. Pak, Bu, dengan pengalaman kami, Tuhan berikan kami kekuatan. Tuhan berikan kita penghiburan. Kita melakukan itu semua oleh karena kita mengasihi Tuhan. Jadi pelayanan kita bila digerakkan dengan kasih, apapun yang kita akan alami, situasi apapun yang kita akan terima, kita akan jalani itu agar kita kelak menjadi penghibur bagi mereka yang terus dalam pelayanan ini. Tuhan Yesus berkati. Amin. Terima kasih. Baik, demikianlah akan acara Sekolah Sahabat kita pada pelajaran yang ke-9 ini Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan. Biarlah kita mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita. Kami yang melayani mengucapkan Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Kita akan berdoa sebelum kita akhirnya. Kita tunduk kepala, kita satu di dalam doa. Bapa kami di sorga, terima kasih. Pada kesempatan ini kami boleh belajar bagaimana pelayanan yang digerakkan oleh kasih. Tuhan, tuntunlah hati kami. Tolong kami untuk boleh melakukan pelayanan kami dimanapun kami berada. Tantangan apapun yang kami akan alami, akan kami rasakan. Kami tahu Engkau akan memberikan kepada kami penghibur, penolong untuk melewati kesukaran demi kesukaran. Agar kami juga boleh menjadi penghibur bagi mereka lain yang mengalami dalam pelayanan yang sama. Terima kasih untuk janji yang indah Tuhan. Terima kasih untuk pelajaran yang kami boleh pelajari pada saat ini. Hamba berdoa untuk pemirsa AWR dimanapun berada yang sementara mengikuti pelajaran ini. Biarlah penyertaan Tuhan, berkat Tuhan menjadi bagian mereka juga. Terima kasih Tuhan untuk janji-Mu. Kami persembahkan doa ini hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami semua. Amin.